Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pelem Production. Kali ini kami hadirkan kisah hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Hijrah bukan sekadar perpindahan, melainkan respon atas tekanan Quraisy Mekah sekaligus langkah membangun masyarakat Muslim yang kokoh di Yatsrib. Tahun 622 Masehi, dakwah Islam di Mekah makin tertekan. Kaum Quraisy menolak ajaran Islam, bahkan merencanakan pembunuhan Rasulullah. Allah kemudian memerintahkan Rasulullah untuk hijrah. Para pemimpin Quraisy berkumpul di Darun Nadwah, merancang strategi licik. Abu Jahal mengusulkan agar tiap kabilah mengutus seorang pemuda untuk menyerang Rasulullah bersama-sama. Dengan cara itu, darah tanggung jawab pembunuhan terbagi rata, sehingga Bani Hashim tak bisa menuntut balas pada satu kabilah saja. Bagaimana kelanjutan perjalanan hijrah ini? Simak videonya sampai akhir. Niat busuk kaum Quraisy diketahui Rasulullah, dan beliau segera menyusun strategi tandingan. Maka diperintahkanlah Ali bin Abi Thalib tidur di tempat beliau untuk mengelabui kaum Quraisy. Setelah berhasil meninggalkan rumah, Rasulullah menuju rumah Abu Bakar. Rasulullah dan Abu Bakar bergerak menuju arah selatan Mekah, mengitari Goa Sur kemudian ke arah Madinah. Dalam perjalanan, perbekalan Rasulullah dan Abu Bakar disiapkan Asma binti Abu Bakar, dan Abdullah bin Uraikid dari Banu Du'il ditunjuk sebagai penunjuk jalan. Setelah meninggalkan Mekah pada malam hari, Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di Goa Sur selama 3 hari. Sarang laba-laba dan burung merpati yang menutup mulut goa telah mengelabui kaum Quraisy. Abu Bakar khawatir, tetapi Rasulullah menenangkannya. Allah bersama kita. Dari Goa Sur, perjalanan Rasulullah ini mengarah ke Tihamah di dekat pantai Laut Merah. Kaum Quraisy tak tinggal diam untuk mencari dan menghalangi hijrah Rasulullah. Maka mereka membuat sayembara, barang siapa yang bisa meringkus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan hidup ataupun mati akan mendapatkan harta termasuk 100 ekor unta betina yang sedang bunting. Sayembara itu menarik minat Suraka bin Malik, seorang pembunuh bayaran dari Bani Madlaji. Pada akhirnya Suraka bisa mengejar Rasulullah dan Abu Bakar setelah keluar dari Goa Sur. Namun, mukjizat terjadi. Kuda Suraka terperosok pasir 3 kali saat mencoba mendekati Rasulullah. Singkat cerita, Suraka bertaubat dan meminta ampun. Ia masuk Islam dan berjanji tidak membocorkan keberadaan Rasulullah dan Abu Bakar kepada pembesar Quraisy. Setelahnya, mukjizat Rasulullah kembali terlihat ketika kambing kurus milik Ummu Ma'bad, seorang Badui, mengeluarkan susu yang berlimpah setelah didoakan oleh Rasulullah. Pada akhirnya, Ummu Ma'bad dan keluarganya masuk Islam. Pada 12 Rabiul Awal 622 Masehi, Rasulullah tiba di Quba, desa pinggiran Madinah. Rasulullah dan Abu Bakar tinggal di rumah Khultum bin Hamdan selama beberapa hari di Quba. Di tanah Khultum bin Hamdan inilah, Rasulullah kemudian membangun Masjid Quba, masjid pertama dalam Islam dari batu dan pohon kurma. Ini bukan sekedar bangunan, tetapi simbol persatuan umat. Rasulullah tinggal 4 hari dan melaksanakan syalat di sana. Selain menjadi tempat peristirahatan, Quba juga menjadi lokasi pemberhentian terakhir sebelum mencapai Madinah. Kedatangan Rasulullah dan Abu Bakar juga disambut Bani Amr bin Auf dengan sukacita, gembira, dan penuh penghormatan. Karena peristiwa besar ini, Masjid Quba menjanjikan pahala umroh bagi yang melaksanakan syalat di sana. Dari Quba, Rasulullah dan Abu Bakar berangkat ke Madinah. Ketika tiba di lembah yang dihuni kabilah Bani Salim bin Auf, waktu sholat duhur tiba, yang bertepatan dengan waktu sholat Jumat. Rasulullah memutuskan untuk melaksanakan sholat Jumat di sana, menjadikannya sholat Jumat pertama yang diselenggarakan oleh umat Islam. Sholat Jumat itu didahului oleh 2 khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah, yang juga merupakan khutbah Jumat pertama dalam sejarah Islam. Khutbah Rasulullah kala itu berisi tentang takwa, persaudaraan, dan solidaritas. Untuk mengenang peristiwa penting ini,
Masjid yang didirikan di lokasi tersebut kemudian dikenal sebagai Masjid Al-Jum'ah atau Masjid Bani Salim, serta memiliki beberapa nama lain seperti Masjid Al-Wadi dan Masjid Atikah. Tiba di Madinah, Rasulullah disambut meriah Ansor dengan lagu Thola al-Badru alaina. Banyak warga Madinah yang menawarkan tempat tinggal. Namun Rasulullah membiarkan untanya, Kaswa, berjalan hingga berhenti di rumah Abu Ayyub al-Ansari. Sama seperti saat di Kuba, Rasulullah kemudian membangun Masjid Nabawi menggunakan bahan-bahan sederhana seperti dinding dari bata tanah liat, atap dari pelepah kurma, dan tiang dari batang pohon kurma. Masjid Nabawi dibangun di atas tanah milik dua anak yatim, Sahal dan Suhail, yang dibeli oleh Rasulullah. Selain menjadi pusat peribadahan di Madinah, Masjid Nabawi juga difungsikan sebagai pusat kegiatan umat Islam, termasuk tempat pembelajaran, pemerintahan, dan penyambutan tamu. Selain membangun Masjid Nabawi, Rasulullah juga melakukan revolusi besar di Madinah. Beliau mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshor, serta membuat peraturan berupa Piagam Madinah untuk menyatukan berbagai kelompok di Madinah. Piagam Madinah merupakan dasar hukum pertama yang mengatur kehidupan masyarakat di Madinah, memastikan hak dan kewajiban setiap kelompok berdasarkan pada prinsip keadilan hukum, kesetaraan, keamanan, resolusi konflik, dan wujud komunitas politik yang kokoh. Perjanjian ini sering dianggap sebagai konstitusi negara tertulis pertama di dunia yang meletakkan dasar bagi pembentukan masyarakat dan negara pertama dalam sejarah Islam. Itulah kisah hijrah Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan perjuangan dan syarat dengan pondasi sosial kemasyarakatan. Hijrah bukan sekadar perpindahan fisik atau gaya hidup, melainkan perubahan besar yang berdampak pada kehidupan sosial dan kemasyarakatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.